Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan kami Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat. Tentunya di acara tetap kami Tangan di Atas di hari Jumat 7 Februari 2014. Bersama saya Dewi sebagai host Tangan di Atas selama 60 menit ke depan akan mendampingi sore hari Anda. Dan pada sore hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, maaf sebelumnya oleh host dari Tangan di Atas, yaitu dengan Bapak Bambang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dewi. Ya. Untuk tema kita sore hari ini adalah tema sosiopreneur, sisi lain dari Tangan di Atas. Untuk sore ini kita akan mendatangkan dua orang narasumber dan akan saya perkenalkan langsung, yaitu Ibu Tina Mardayanti. Silakan Ibu Tina. Silakan Bu. Selamat sore Ibu. Ibu Tina Mardayanti ini seorang founder dan owner of Rainbow of Organization ya Bu ya. Selamat bergabung di acara Tangan di Atas ini. Semoga motivasi dan pengalaman-pengalaman Ibu dapat bermanfaat pada sore ini. Iya, terima kasih. Dan untuk pemirsa, untuk narasumber berikutnya, kita kedatangan seorang Direktur Gagas Foundation, yaitu Pak Azhar Zaini, atau kita sapa dengan Pak Aan. Silakan Bapak maju ke audiens. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya pemirsa, mungkin pemirsa sudah tidak sabar. Perbincangan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini? Motivasi apa yang membuat kita bisa optimis dalam menghadapi wirausaha atau menghadapi berbagai tantangan ke depan, mungkin Pak Bambang ya. Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan gitu. Oke. Ya. Jadi Mbak Dewi dan pemirsa sekalian, dewasa ini sudah berkembang dalam ketika kita bicara tentang entrepreneurship atau kewirausahaan, berkembang satu fenomena baru apa yang sering disebut sebagai sosiopreneur. Okay. Jadi perpaduan antara entrepreneurship dan kepedulian sosial. Jadi kepedulian sosial. Ada beberapa ahli yang mengatakan yang mendefinisikan sosiopreneur sebagai sebuah kewirausahaan yang mengedepankan dimensi sosial atau keberpihakan kepada pengembangan masyarakat. Tetapi di sisi lain ada juga yang mengatakan sosiopreneur ini adalah kemampuan menggerakkan masyarakat, merubah masyarakat, mendampingi masyarakat yang didasari dengan nilai-nilai entrepreneurship. Mengubah mindset. Mengubah mindset, mengubah perilaku dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang intinya adalah sosiopreneur ini adalah bagaimana seorang pengusaha tidak hanya mementingkan usahanya untuk mencari profit, tetapi juga dia punya kepedulian sosial. Atau orang yang secara sepenuhnya terjun dalam perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Baik. Nah, ini dua tamu kita ini saya kira sangat sangat kompeten untuk kita ajak diskusi dan berbincang soal ini. Bagaimana kalau kita langsung saja mungkin ya bertanya, kayaknya penuh dengan tanda tanya nih Bu. Pada sore ini saya pengen tahu Bu Tina ini kegiatannya itu apa, di bidang apa, dan mungkin kalau saya bisa ambil kesimpulan mungkin paling utama di bidang kewanitaan ya Bu ya. Pemberdayaan wanitanya ya. Oke. Sebelumnya latar belakang Ibu untuk terjun ke dunia ini tuh dilatar belakangi oleh apa Bu? Iya, kebetulan saya memulai dengan terjun ke mahasiswa. Karena kebetulan memang saya awalnya memang orang kampus yang memang dimana ketika saya berada di kampus saya menganalisa banyak hal gitu ya. Apalagi ketika melihat sosok perempuan yang mungkin masih malu-malu untuk mengaspirasikan pendapat gitu ya, yang mungkin masih malu-malu untuk mencoba untuk mengemukakan apa yang ada dalam benak mereka seperti itu. Jadi kami mencoba dari Rainbow Organization untuk mencoba menganalisa atau mencoba untuk menemukan sisi potensi diri
dalam mahasiswa-mahasiswa yang ada di lingkungan kampus tersebut gitu. Sampai akhirnya terbentuklah sebuah lembaga yang kami namakan itu adalah Rainbow Organization, di mana rainbow itu adalah pelangi yang corak beraneka ragam, bermacam warna, ya, bermacam warna dari sisi wanita atau dari sisi manusia yang ada dalam diri seseorang, seperti itu. Di wanita itu penuh warna, kira-kira Ya, gitu. wanita itu penuh warna. Seperti Nah, itu, Pak. dalam konteks dalam kepenuhan warna itu, Oke. apa saja yang dilakukan oleh Rainbow Warrior? Ya, alhamdulillah. Rainbow Warrior. Rainbow Organization. Rainbow Organization. Ya, alhamdulillah ketika Rainbow terjun ke dunia kampus, terutama kami menemukan banyak sisi yang positif sebenarnya dalam diri mahasiswi atau mahasiswa yang ada di sana. Apalagi kami sudah membuka kelas yang namanya Women Public Speaking Class gitu. Jadi di situ kita menggali benar potensi yang ada dalam diri teman-teman atau adik-adik yang mahasiswa yang ada di sana. Yang awalnya biasanya penuh dengan ketidakpercayadirian gitu ya. Kami mengubah mindset mereka untuk bisa tampil di depan umum, untuk bisa tampil berdialog, untuk bisa tampil beraspirasi seperti itu. Sehingga mereka mampu untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat diri mereka sendiri dan lingkungan seperti itu. Menarik sekali. Apakah hanya sekedar bisa tampil targetnya atau ada yang lain? Oh, lebih dari itu. Ya. Kebetulan kita ada kelas entrepreneur gitu, Pak, gitu ya. Jadi kami ada kelas entrepreneur yang dimana kami membimbing adik-adik untuk bisa mandiri secara finansial, gitu, untuk tidak lebih mengandalkan kepada sisi orang tua dulu, gitu. Jadi kami membina seperti siapa yang bisa buat, mohon maaf, bisa buat karangan bunga, siapa yang bisa buat beraneka ragam kue atau beraneka ragam merchandise seperti bros dan sebagainya, itu kami kumpulkan. Yang kemudian alhamdulillah setiap minggu pagi kami ada di Car Free Day yang ada di Udayana itu seperti itu. Jadi di Car Free Day bisa diekspos Ya, hasilnya ya. alhamdulillah beberapa jadi teman-teman yang biasanya tahu potensinya akhirnya semakin giat lagi untuk mencari sesuatu yang lebih baik di situ gitu. Konsentrasinya sepertinya pada usia muda ini ya, Ya, Mbak, usia muda ya. Ya. Karena usia muda memang sangat energi mereka sangat luar biasa untuk mencari jati diri yang sebenarnya. Jadi itu yang kami gali di sini. Oh, ya. Menggali potensi ya. Membuat mereka lebih terampil dan mandiri tentunya. Mandiri. Menarik sekali ya. Ya memang saat ini kondisi kehidupan sekarang ini menuntut perempuan harus seperti itu ya. Iya. Oke. Sepak terjang selain hal yang Ibu sebutkan tadi itu apa, Bu, untuk para perempuan Untuk Nusa para Tenggara Barat ini? Iya. Kebetulan saya berkaca dalam diri saya sendiri gitu. Jadi memang ketika melihat background wanita NTB khususnya, kebanyakan mohon maaf kan perempuan diidentikan dengan dapur, sumur, dan kasur. Nah, saya tidak ingin identik hal-hal tersebut berada dalam posisi wanita NTB gitu loh. Saya ingin merubah paradigma perempuan NTB bahwa perempuan NTB bisa lebih dari perempuan-perempuan lainnya. Tidak hanya ada di dapur, tapi lebih dari itu, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk dirinya sendiri, dan bermanfaat buat seluruhnya lah, seperti itu. Jadi kalau dapur, kasur, kemudian apa tadi? Sumur dan kasur. Nah, dengan kegiatan-kegiatan di Rainbow Organization ini bisa mengakses kur. Ya, nah, betul. Begitu, Iya, seperti itu. Bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Bisa mandiri dan tidak bergantung mungkin sama orang tua dan pasangan hidup atau pokoknya mandiri ya, Bu ya. Mandiri secara bagus potensi. sekali. Bagus sekali, Bu. Tujuannya pun udah bagus ya, Pak Bambang ya. Jadi itu tadi, jadi mengoptimalkan kemampuan kawan-kawan kita yang perempuan yang seringkali sebetulnya ada kemampuan itu gitu ya, tetapi bagaimana mengeksplor untuk dia bisa berekspresi itu. Terus, Bu, saya mau tanya, kalau misalnya untuk meningkatkan rasa optimisme itu gimana, Bu ya? Untuk kalangan muda ataupun untuk ibu-ibu muda atau semua kalangan para wanita gitu ya, Bu ya?
Jadi di Rainbow sendiri ada klub yang namanya LBC. Jadi LBC itu Ladies Beauty Center. Oh, ya. Nah, jadi di situ kami mengupgrade gitu, mengupgrade masing-masing adik-adik atau perorangan untuk bisa lebih berpositif thinking terhadap apa yang ada dalam diri mereka gitu. Oh, ya. Jadi di Ladies Beauty Center itu sendiri nanti akan diajarkan bagaimana cara kita tetap optimis dalam menjalani hidup walaupun apapun yang terjadi gitu. Jadi di situ tempat apa istilahnya pengupgradean dari kader-kader kami seperti itu. Di Ladies Beauty Center itu. Iya. Seperti itu. Menarik sekali ya, majulah wanita NTB pokoknya Yes. Bu ya. Yes. Iya. Oke. Mungkin kita bisa Beralih ke sedikit Pak Azhar Zaini. Pak Azhar Zaini ya. Seorang Direktur Gagas Foundation Pak ya. Ya, kita punya sedikit catatan ya tentang Gagas Foundation ini. Kalau tadi dikatakan Bu Tina itu karena dia berangkat dari kampus maka kemudian Berkembang ke masyarakat langsung. tapi dia masih banyak juga bergaul dengan dalam kegiatan ini kan tadi dia sampaikan kawan-kawan putri di kampus gitu ya. Nah, ini kalau Mas Aan ini kira-kira dari kampus juga dulu Mas Aan ya? Ya, betul. Dari kampus juga. Tapi sekarang dia di lereng Rinjani sana kita punya sedikit cerita Memperluas ini. Jadi apa di kampung-kampung yang cukup jauh begitu ya. Bagaimana ceritanya nih Mas Aan? Ya, memang sejak ketika kami mahasiswa mungkin sama seperti Mbak Tina, kita juga aktif di organisasi yang dari sana kemudian memberikan kesadaran tersendiri kepada kita untuk melihat lebih jauh tentang apa yang terjadi di masyarakat kita. Dan Gagas itu singkatan dari Galang Anak Semesta. Dengan motonya bersuara, bergerak bersama anak. Jadi kalau kita lihat dari moto itu sendiri, sebenarnya lebih kepada bagaimana memberdayakan anak-anak. Jadi dalam sebuah lagu anak-anak itu mengatakan, kami ini bukanlah beban negara, tapi kami juga adalah bagian dari solusi untuk mengatasi masalah negara. Negara ya Pak. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa berdaya, karena sekecil apapun anak-anak itu juga memiliki potensi. Setidaknya mereka bisa menjadi semacam peer group bagi teman-temannya, kemudian menjadi peer fasilitator bagi kawan-kawan yang lain dan sebagainya. Nah, Gagas berdiri tahun 2001, bulan September. Sudah banyak bekerja termasuk di anak jalanan, di pekerja anak di buruh-buruh tambang galian C, kemudian anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang di Sumbawa misalnya dan di Dompu. Dan dalam 4-5 tahun terakhir kami sekarang memfokuskan diri untuk memilih beberapa wilayah marginal di kaki Gunung Rinjani. Itu di Kecamatan Swele ada 3 desa yang agak sedikit terpencil, Desa Jeringo, Desa Perigi, dan Desa Ketangge namanya. Kecamatan Swele. Lombok Timur ya Pak ya? Lombok Timur masuk ya, ya Pak. Betul. 3 desa itu di satu kecamatan Mas Aan. Betul sekali. Nah, berbagai persoalan tentu terjadi di sana. Memang kami masuk dulu untuk mengatasi awalnya adalah masalah pendidikan. Karena daerah-daerah itu ternyata akses untuk mendapatkan pendidikan itu sangat sulit. Jadi rata-rata terutama di Jeringo di bagian atas itu mereka cukup sampai kelas 6 SD, tamat dan selesai. Apa karena memang tadi Mas Aan katakan sulit mengakses atau memang katakanlah kesadarannya SD cukup begitu karena mungkin masyarakat petani sehingga kemudian langsung bekerja begitu? Di Jeringo untuk mencapai sekolah lanjutan pertama mereka harus menempuh jarak 5-6 kilometer dengan jalan berbatu yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun kecuali jalan kaki. Miris sekali Pak. Jadi jalan kaki, jalan berbatu ya? Jalan berbatu yang kalau misalnya bisa saja mereka naik ojek, tetapi saya kira berat di ongkos karena untuk pulang pergi mungkin seminggu sekali ojek itu juga harus ganti ban, ganti busi dan sebagainya. Ganti ban. Saking rusaknya jalan ya Mas. Terlebih kalau musim hujan seperti sekarang ini, itu sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Nah, jadi pertama masalah akses. Yang kedua memang sebenarnya banyak. Dari situ kita melihat sesungguhnya kita mencoba berpikir bersama, berdiskusi dengan masyarakat di situ.
termasuk juga melakukan advokasi ke pemerintah daerah, apa yang bisa dilakukan. Nah, pilihannya banyak ternyata, bisa membuat kelas jauh, mereka sekolah di kampung, tetapi ujiannya di SD atau SMP terdekat, dan seterusnya. Bukan dulu ada kita dengar istilah filial itu ya? Ya, betul. Filial. SMP filial, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekarang tidak hanya SMP yang bisa diakses, kami juga sudah membuat bersama dengan pemuda dan masyarakat di situ, membuat semacam sebuah sekolah SMA, namanya SMA Perigi di Desa Perigi itu. Mulai dari kondisinya memang sangat luar biasa, mereka belajar sambil lesehan. Pada tahun kedua kami bisa membeli kursi plastik, tapi kursi plastiknya tidak dipakai untuk duduk, tapi untuk meja. Mereka tetap di lantai, kursinya dipakai sebagai mejanya. Terus, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapat perhatian, sudah lokalnya sudah lengkap. Sudah ada 3 lokal yang untuk 3 kelas, dan sedikit demi sedikit permasalahan pendidikan di situ bisa teratasi. Jadi kalau saya dengar tadi, sepertinya memang keterbatasan masyarakat, sebetulnya mereka ada kemauan ya, kemauan ada ya? Iya, kemauan dan kemampuan sesungguhnya ada. Kalau kita lihat sebenarnya masyarakat kita ini mungkin tidak butuh bantuan yang banyak. Mereka lebih banyak membutuhkan motivator di masyarakat itu. Mereka mungkin punya caranya, tetapi tidak cukup efektif untuk mengatasi masalahnya. Jadi perlulah mungkin orang dari luar untuk kemudian membuka wawasan yang lebih luas bagaimana mengatasi ini. Toh seperti SMA itu mereka sendiri bisa membuat itu. Mereka menghibahkan kepada Yayasan Gagas, ada warga yang menghibahkan 1,6 hektar tanahnya ke Yayasan Gagas, lalu Yayasan Gagas bersama pemuda mencoba mencari jalan untuk mendapatkan anggarannya dan sebagainya. Sesungguhnya mereka punya itu, punya kemampuan itu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat itu semua. Jadi kalau tadi Bu Tina itu menggali potensi personal para wanita, kalau Gagas ini menggali masyarakat, potensi komunitas begitu ya, komunitas di satu untuk desa. Bagaimana supaya anak-anak mereka bisa lebih baik ke depan. Berapa lama Mas Aan dan kawan-kawan bisa melakukan itu, kemudian muncul gagasan juga dari masyarakat itu? Ya, ini sudah masuk tahun yang keempat. Jadi 4 tahun saya kira sebenarnya itu waktu yang cukup singkat. 4 tahun, tetapi progresnya saya kira cukup bagus untuk di daerah-daerah itu. Terutama di masyarakat yang terpencil, sesungguhnya di situ ada potensi besar. Mereka juga belum tersentuh dengan pola-pola konsumerisme yang terlalu tinggi. Jadi pikiran-pikiran mereka juga masih jernih, bagaimana untuk tidak terlalu banyak kontaminasi lah. Kalau misalnya di kota mungkin agak sulit ya, sedikit-sedikit harus keluar uang dan sebagainya gitu. Nah di desa-desa itu ternyata kami menemukan itu belum banyak terjadi. Walaupun memang sudah ada 1-2 yang halangan rintangan yang terkait itu, tetapi tidak terlalu dominan. Jadi kami bisa melakukan itu lebih cepat. Itu 3 desa itu Mas Aan berdekatan atau bersinggungan gimana? 3 desa yang berjauhan. 3 desa yang berjauhan, kebetulan Kecamatan Swele itu dia memanjang ke arah utara. Justru Jeringo dan Perigi itu lebih dekat dengan Kecamatan Pringgabaye dan Kecamatan Labuan Lombok ketimbang pusat kecamatannya di Swele. Itu. Iya. Nah kalau Ketangga itu memang dekat dengan Swele, dengan kecamatan, tapi 2 desa ini justru lebih dekat ke kecamatan lain. Mungkin kalau kita kadang juga lihat berita itu, seperti saudara-saudara kita yang di perbatasan Kalimantan lebih gampang ke belanja ke negara tetangga begitu ya. Tapi ini masih Indonesia ini. Masih Indonesia dan masih Lombok Timur. Suka dukanya tuh gimana Pak selama? Ya pastilah suka duka, terutama kalau kita intensitas kita kadang-kadang juga terganggu.
Kadang-kadang di desa itu juga musimnya tidak jelas, artinya tidak jelas. Kalau dalam kondisi hujan, nyaris kadang-kadang tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Begitu juga pada musim-musim tanam, masyarakat sulit diganggu, jadi mereka termasuk anak-anak juga di sana, bahkan sekolah yang kami dirikan itu kalau sudah musim hujan, musim tanam, musim panen, itu siswanya mungkin bisa dihitung tinggal 5-6 orang yang ada di sekolah. Jadi mereka lebih banyak ikut ke ladang, ke sawah untuk mencari penghasilan tambahan. Nah itu juga sebuah tantangan, jadi bukan berarti mereka tidak peduli pendidikan, tetapi karena kondisi ekonomi di sana juga sulit, jadi pada saat musim tanam dan musim panen, itulah waktu mereka untuk kemudian mengumpulkan rezeki tambahan untuk kehidupan mereka setelah musim tanam dan musim panen itu lewat, begitu. Iya. Kalau kalau kita kan kalau di kota kadang-kadang ada libur tentatif apa namanya? Libur apa namanya? Fakultatif. Fakultatif Ya, dan fakultatif kan? Boleh libur, boleh tidak itu. Iya. Mungkin kalau di tempatnya Mas Aan itu buat begitu bisa libur fakultatif musim panen. Gitu ya. Ya, musim panen itu sendiri cukup panjang, Mas Bambang. Nah, itu jadi dia. panjang Masalahnya sekali. mungkin. Jadi karena di situ juga tenaga kerja akhir-akhir ini terutama 2-5 tahun ke belakang itu sudah mulai sedikit. Karena kecenderungan mereka setelah tamat SD, punya ijazah SD, sudah besar sedikit, mereka kemudian pergi ke luar negeri menjadi TKI, ke Malaysia, ke Saudi Arabia. Jadi pemanfaatan tenaga yang sedikit ini membuat mereka harus keliling dari satu ladang ke ladang lain. Itu bisa berlangsung sampai berbulan-bulan itu. Jadi mereka sudah jadi tenaga kerja gitu ya, bukan menggarap sawah sendiri ya? Betul, bukan menggarap sawah sendiri. Bahkan sebagian besar juga dari mereka itu sudah tidak punya sawah sendiri. Oh. Iya. Iya. Lalu Pak Aan, sejauh mana ya pemerintah mungkin dalam memberdayakan pendidikan, keterampilan atau ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat ini? Iya. Mungkin studi kasus di wilayah Swele Bapak bekerja itu ya. sehari-hari. Sesungguhnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin saja masalahnya adalah tidak begitu intens dan tidak banyak kemudian dari, kalau dulu masih kita kenal yang namanya TKS, tenaga kerja sukarela. Kemudian ada penyuluh-penyuluh yang masuk ke desa. Nah, sekarang itu kan semua tidak ada. Semua tidak ada, kemudian sekarang muncul PNPM, tetapi sayang sekali memang mungkin tidak instan seperti itu, artinya basic pemahaman mereka tentang masyarakat, tentang itu mungkin tidak begitu intens. Nah, kebetulan kami memang sudah puluhan tahun menggeluti itu, jadi begitu mungkin kami lebih paham bagaimana menyentuh masyarakat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, banyak justru yang kontraproduktif. Katakanlah sekarang sudah mulai muncul yang namanya padat karya di desa itu. Kemudian setiap kali gotong royong, masyarakat itu dikasih uang transport hari kerja istilahnya. Istilahnya mereka bekerja gitu Pak ya? Ya, padahal sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh masyarakat. Justru itu yang membuat mereka, ketika kami juga berkegiatan, ketika mengundang rapat di balai desa, ditanya ada ndak transportnya, ada ndak konsumsinya dan sebagainya. Sudah terbentuk mindsetnya, nanti kita dapat ini. Yang saya katakan kontraproduktif, artinya maksudnya mungkin baik untuk memberdayakan, tetapi caranya itu yang keliru gitu. Nah, seringkali juga kita berbenturan pada masalah-masalah yang seperti itu. Jadi memang memberikan sesuatu kepada masyarakat itu memang nampaknya kita harus paham betul apa yang dibutuhkan begitu ya. Ya, di dalam ilmu sosial kan kita kenal yang namanya social marketing gitu ya. Jadi bagaimana memasarkan ide-ide, bagaimana memasarkan pikiran-pikiran kita supaya cepat bisa diterima oleh masyarakat. Nah, saya kira skill-skill seperti itulah yang seharusnya dimiliki juga oleh katakanlah aparat pemerintah, bagaimana ilmu memasarkan
pemasaran sosial itu. Karena berbeda tentu saja dengan memasarkan barang, tapi dalam memasarkan sosial bagaimana ide itu misalnya saya ambil contoh misalnya ketika kita mengajak anak-anak untuk sekolah misalnya. Ya. Itu bukan perkara yang mudah gitu. Nah, dibutuhkan kemampuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan ini penting. Kalau selama ini anggapan mereka tidak perlu sekolah karena camat sudah ada, presiden juga sudah ada gitu. Nah, bagaimana meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk sekedar seperti itu. Sekedar menjadi camat. Ya, menjadi camat dan sebagainya. Menjadi petani pun kita harus menjadi petani yang cerdas supaya tidak diakal-akalin oleh tengkulak. Mau jadi pengurus masjid itu juga harus pengurus masjid yang cerdas. Supaya bagaimana masjid itu tidak hanya dibangun besar tetapi juga jamaahnya bisa banyak dan seterusnya. Saya kira hal-hal seperti itulah yang lebih banyak kemudian istilahnya ilmu yang kita harus gunakan untuk memasarkan ide-ide itu. Baik Bapak Aan dan Ibu Tina, tampaknya kita harus break sebentar. Baik, ya. terima kasih. Ya pemirsa, kita akan menggali lebih dalam lagi, tapi sesudah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Muhyiarto, Kapolda NTB, mengajak seluruh masyarakat Provinsi NTB. Marilah kita bersama-sama mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap mantap dan kondusif di wilayah Provinsi NTB yang kita cintai dan kita banggakan. Saat ini kita telah memasuki tahap kampanye pemilihan umum legislatif yang dimulai sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014. Dan selanjutnya kita juga akan melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk itu, marilah kita melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum ini secara cerdas, santun, dan dengan penuh kedewasaan, agar seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Saudara-saudaraku, mari kita hindari terjadinya konflik antar individu, antar kelompok, agama, sara, dan antar golongan. Karena tidak ada gunanya kita saling bertikai dan menyebabkan terjadinya pecah belah di antara kita. Sejatinya kita semua adalah bersaudara. Mari kita pupuk dan kita bina terus persatuan dan kesatuan di antara kita. Karena kesatuan dan kesatuan di antara kita akan menjadi bangsa yang besar sehingga kita mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya dengan keamanan, kita akan mampu membangun masyarakat Provinsi NTB menjadi masyarakat yang sejahtera. Demikian himbauan saya. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian dalam membangun masyarakat tata tentrem dan ketaraja di wilayah Provinsi NTB yang kita cintai dan kita banggakan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa, kembali lagi dengan Tangan di Atas. Terima kasih atas kebersamaannya. Baiklah, kita akan lebih dalam lagi ya Pak Bambang ya, menggali dan lebih dalam dan lebih gali. Mungkin lebih panjang mungkin penjelasan dari Bu Tina ya. Bu Tina, saya pengen tanya ya, suka duka Bu Tina itu dalam mendalami dan mendidik para mahasiswa dan adik-adik pelajar itu bagaimana, Bu? Iya. Sukanya ya. Ya. Alhamdulillah kalau proses ini memang banyak sukanya. Dukanya mungkin tidak terlalu. Sukanya itu saya senang memberikan motivasi kepada mahasiswi khususnya untuk bisa lebih menghargai dirinya gitu. Untuk bisa lebih tampil percaya diri. Hey, look at me guys. Saya sering seperti itu. Jadi terkadang ada orang dengan keterbelakangan, mohon maaf keterbelakangan fisiknya, mungkin malu untuk tampil di depan umum gitu ya. Jadi saya memberikan mereka berkaca kepada saya, lihat saya, oh I'm so big size, tapi saya bisa tampil di depan untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat teman-teman gitu. Jadi meminimalisir rasa tidak percaya diri mereka itu sukanya di situ gitu loh. Jadi sehingga mereka bisa tampil layaknya seorang trainer di depan untuk memberikan motivasi gitu Pak ya, untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain bahwa hidup kita ini sebenarnya sangat berharga gitu loh. Jadi jangan disia-siakan dengan ketidakpercayaan diri yang ada dalam diri kita masing-masing seperti itu. Karena sebenarnya seperti yang Pak Aan bilang, mungkin kita akan bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang yang memang membutuhkan kita di jauh-jauh sana seperti itu. Jadi saya memberikan sedikit ke adik-adik itu, memberikan sedikit pengarahan untuk bisa lebih membongkar gitu, membongkar diri mereka sehingga mereka itu benar-benar tahu bahwa mereka bermanfaat buat orang lain seperti itu. Dan dukanya mungkin ketika kita dalam proses untuk mencari jati diri itu terkadang ada orang yang super sensitif terhadap halayak ramai. Nah itu kita butuh butuh perjuangan untuk membangkitkan motivasi mereka, untuk membangkitkan diri mereka supaya benar-benar mereka tahu bahwa oh ternyata saya bisa gitu. Maksudnya super sensitif tuh gimana Mbak? Mungkin kalau ngelihat orang ramai mungkin malunya yang kebanyakan seperti itu. Rasa malu mereka yang terlalu tinggi. Ada ya Bu ya? Banyak yang seperti itu, dan itu kalangan, bisa dibilang kalangan terpelajar yang seperti itu gitu Pak, seperti itu. Pernah ditelusuri mungkin Bu latar belakang mereka itu sampai sensitif begitu tuh? Karena apa atau apa itu pernah? Bisa jadi karena masa kecil mereka sering diolok-olok gitu ya. Gitu bisa seperti itu, dan selalu seperti itu, dan itu terkadang yang menimbulkan efek jerah mereka, trauma ya, untuk bisa tampil di depan umum. Dan itu saya bersama teman-teman, teman-teman yang trainer lah kita bilang gitu di Lombok ini, trainer muda, untuk membongkar, untuk memutuskan tali urat malu mereka gitu, sehingga mereka bisa tampil di depan umum untuk berkreasi lebih baik lagi. Saya pernah dengar ada motivator yang mengatakan bahwa kita hidup saja ini sudah juara. Sudah juara. Gitu kan? Dalam konteks reproduksi itu kan ada sekian ratus ribu atau sekian juta spermatozoa yang berebut untuk hidup, dan hanya satu yang hidup. Berhasil. Nah, itu sudah juara gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi memang mungkin dengan meningkatkan percaya diri itu kemudian dia bisa lebih optimal, lebih optimis juga menatap masa depan, begitu ya Mbak Tina ya? Iya, betul sekali. Mungkin berikutnya diarahkan ke wirausaha ya Bu, dengan pendidikan ini, keterampilan pemberdayaan ini, mereka agar bisa membentuk suatu usaha atau yang lebih lanjutnya ke depan, itu bagaimana Bu? Iya, jadi kebetulan setiap hari Minggu yang Car Free Day itu Mbak, jadi di situ grid-nya. Jadi mereka kita ajak sebagai tim marketing untuk memperkenalkan produk olahan mereka gitu. Jadi berani ngomong nggak nih, gitu kan? Ini sudah ada market share-nya di sini. Jadi teman-teman, ayo memperkenalkan diri. Nah di situ, ya alhamdulillah hasil dari kelas public speaking itu terlihat di sana. Jadi mereka sudah punya rasa percaya diri yang lebih gitu untuk memperkenalkan hasil-hasil produksi mereka seperti itu. Nah, semisalnya kalau hasil dari mereka itu tidak ditanggapi dengan positif, misalnya istilahnya gagal gitu loh Bu ya, istilahnya mungkin gak balik modal atau dilirik pun tidak gitu ya, mereka ada rasa tetap maju atau mindernya itu tuh Ibu bagaimana
menanggapinya dan menanggulanginya mungkin? Iya, ya alhamdulillah memang ada ya. Ketika kita berwirausaha pasti ada gagal, dan gagal itu tidak dipungkiri bisa merusak mood gitu kan. Mental juga kadang-kadang kalau yang nggak bagus juga jatuh mungkin. Iya, bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah kami kan ada per kelas tiap minggu itu kelasnya. Jadi di situ kita upgrade lagi. Jadi yang awalnya down karena dagangan mereka nggak laku, kita upgrade lagi di situ bahwa yang namanya kegagalan memang harus terjadi, tetapi kita harus bisa bangkit untuk memulai sesuatu yang lebih baik seperti itu. Intinya jatuh bangun itu sudah biasa. Jatuh bangun itu sudah biasa. Di bidang usaha ya Bu. Iya. Mungkin Di Mas bidang Bambang? musik juga biasa jatuh Oh bangun iya, gitu kan. dangdut dong Mas Bambang ya. Mungkin Mas Bambang ingin Iya. menanyakan. Kalau itu tadi suka duka ya, terus kadang-kadang kita kan ketemu begini Mbak Tina, ketemu stigma gitu ya, stigma bahwa masih saja ada kadang-kadang stigma bahwa perempuan itu memang harus terbatas, gitu. Nah, stigma ini betul atau tidak? Kemudian kalau iya, bagaimana menghadapi itu? Iya, kebetulan kalau di Rainbow Organization memang kami selingi dia dengan fikih-fikih wanita gitu. Batasan-batasan di mana seorang wanita tuh harus bersikap seperti itu. Jadi ketika mereka di kelas public speaking itu sendiri ada kelas fikih wanitanya. Jadi di sana kami memberikan penjelasan bahwa ketika wanita keluar rumah, wanita harus misalnya ketika dia sudah mempunyai seorang suami gitu ya, wanita wajib hukumnya untuk meminta izin kepada suami agar batasan-batasan yang di luar itu bisa terjaga oleh kehormatan mereka sebagai seorang istri seperti itu. Dan sebagai seorang perempuan yang mungkin belum punya muhrim, nah bagaimana cara membatasinya? Kami perjelas lagi di situ bahwa ketika kalian keluar rumah dan kalian benar-benar mendharma baktikan diri kalian untuk kebaikan kepada orang lain, disitulah niat yang tulus itu terjadi, saya bilang gitu. Jadi mungkin untuk perempuan dalam hal apa istilahnya ya, keluar rumah mungkin seperti itu, kita batasi hal-hal seperti itu. Jadi tetap optimal di luar, tetapi ketika kita berada di keluarga, kita tetap memaksimalkan keutuhan keluarga tersebut seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang Mbak Dewi ya, kadang-kadang kita ketika kita bicara soal katakanlah emansipasi wanita, itu kita dihadapkan pada dua pandangan yang ekstrim ya. Pandangan yang satu mengatakan wanita itu memang kodratnya seperti itu, harus banyak terbatas gitu kan. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa tidak boleh ada batasan sama sekali, itu nanti kan sama haknya sama rasa sama rata begitu kan. Gitu kan, itu kadang-kadang juga mungkin yang sering dibilang juga kebablasan juga jadinya kan. Jadi kalau Rainbow ini kayaknya bisa mengontrol mungkin bisa ya, di tengah-tengah lah gitu ya. Insyaallah. Kita sebagai wanita juga harus bisa mengontrol mungkin Bu ya. Betul. Dilihat dari kodratnya ibu rumah tangga atau tapi tetap bisa mengekspresikan diri gitu ya. tetap bisa berkembang. Menarik sekali Mas. Menarik sekali, apalagi kalau kita lihat pelanginya itu kan warna-warni gitu. Barangkali ada audiens yang juga pengen berdialog dengan narasumber kita Mbak Dewi. Baik, para audiens mungkin yang ingin bertanya kepada Pak Aan atau Bu Tina, bisa langsung memperkenalkan. Ya. Oke, sudah ada itu. Silakan Mas, memperkenalkan nama dan dari asal dan mana. Oke, terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Hamzan. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Mas Aan dan Mbak Tina. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah karena berkaitan dengan tema kita, peran socialpreneur sendiri itu bagaimana di dalam masyarakat kita? Mungkin banyak orang beranggapan bahwa setiap orang itu harus memiliki peran untuk berbagi. Nah, konsep dari tangan di atas ini sendiri berbagi tidak hanya berbagi ilmu pengetahuan, tapi berbagi yang lainnya. Nah, dari konten socialpreneur ini, kira-kira menurut Mas Aan sejauh mana konsisten seorang pemandu? Kalau saya melihat di sini adalah Mas Aan sebagai pemandu di sini, dan Mbak Tina juga sebagai trainer di bidang motivasi wanita. Nah, untuk bisa konsisten di dalam menjalankan ini, tipsnya apa nih? Kira-kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zainul Hamzan ya. Bisa dijawab mungkin Bu Tina atau Pak Aan tipsnya. Saya kira entrepreneur di dalam sosial, artinya bagaimana kita mencoba mengajak orang untuk kemudian
mampu dan mau melakukan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik. Ini bukan suatu hal yang mudah memang. Ya. Dan memang harus dimulai sejak dini. Kepada anak-anak saya misalnya selalu kata itu setiap saat itu harus tetap ditanamkan. Berbagi, berbagi, berbagi. Bukan anak bapak kalau tidak bisa berbagi. Kata-kata itu terus menerus harus ditanamkan di dalam kepala anak-anak kita. Bukan hanya anak kandung kita, tetapi juga kepada orang lain. Begitu juga ke masyarakat. Saya kira ada satu pendekatan yang juga saya kira cukup efektif, walaupun mungkin dampaknya tidak terlalu nampak pada saat yang Dalam sesaat, waktu cepat gitu. dalam waktu cepat, tetapi dengan bahasa, dengan language yang kemudian ditanamkan satu persatu itu sangat efektif di dalam jangka panjang itu dampaknya. Nah, begitu juga di masyarakat. Di masyarakat juga kita selalu ingin mengatakan bahwa kita ini hidup seperti apa yang juga diajarkan di dalam agama kita, misalnya bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang di sekitarnya. Semakin banyak kita bisa memberi, disitulah kemudian kita bisa dikatakan sebagai manusia yang jauh lebih utuh dari manusia yang apa adanya gitu. Dan itu terus menerus harus kita tanamkan. Nah, dalam waktu, katakanlah dalam kasus yang sekarang Mas Aan di desa di Swile itu 4 tahun berapa atau banyak yang bisa yang sudah terjadi perubahan-perubahan. Alhamdulillah, kalau kita melihat misalnya kalau sekarang misalnya ada kegiatan gagas yang nampak sekali. Misalnya kalau dulu orang di kampung itu begitu mensakralkan masjid, misalnya masjid itu corongnya itu hanya bisa untuk azan, untuk hiziban, kemudian untuk mungkin berita kematian gitu. Tapi sekarang mereka sudah mulai misalnya untuk hal-hal yang kecil, anak-anak berkegiatan di sanggar misalnya. Itu diumumkan melalui corong masjid dan sebagainya. Itu menandakan bahwa mereka sudah mulai welcome, mereka sudah mulai menerima ide-ide apa yang kita bawa ke sana. Nah, sehingga kita melihat resistensi itu perlahan-lahan mulai cair, mulai kemudian mereka merasa bahwa ini adalah bagian yang juga mereka harus ikut serta di situ. Nah, begitu juga misalnya kalau sekarang kami sedang memasarkan sebuah sebuah pemasaran sosial, karena di situ sekarang masih banyak sekali anak-anak yang menikah di bawah umur, sudah bahkan terlampau dini. Jadi begitu ada bahkan yang belum tamat SD, mau sebentar lagi mau ujian, itu sudah menikah dan sebagainya. Jadi kesiapan mereka berumah tangga. Dan di desa Perigi itu jumlah perempuan kepala keluarga banyak sekali, karena mereka menikah dini, 1-2 tahun kemudian bercerai. Atau ditinggal mungkin Pak ya, ditinggal suami juga, ke TKI mungkin ya Pak ya. Kemudian banyak problem di situ. Gitu. Tapi salah satu dari benang kusutnya adalah masih sangat maraknya pernikahan di situ. Jadi kami coba untuk membuat misalnya slogan untuk anak-anak ketika kami masuk ke SMA, kami buat hari gini masih nikah dini, apa kata dunia misalnya. Itu kami pampangkan terus berkali-kali sehingga mereka merasa bahwa kalau saya nikah dini berarti akan dikata-katai oleh dunia. Ya, akan menjadi tidak baik bagi pandangan masyarakat di situ. Begitu juga ketika kami mencoba memasarkan pentingnya pendidikan, itu juga terus perlahan-lahan kita tanamkan gitu pentingnya itu, sehingga orang tua mulai merasa bahwa kalau mereka tidak menyekolahkan anaknya, wah ini kita ketinggalan dan seterusnya. Nah, saya kira itu, dan itu harus terus-menerus dilakukan seperti yang ditanyakan tadi, konsistensi terhadap itulah yang perlu dijaga. Ya, kalau Mbak Tina ada komentar tentang itu, pembiasaan ya, konsistensi. Ya, konsistensi kebetulan kalau di Rainbow itu sendiri memang kita tiap minggu itu memang ada kelas di situ. Jadi
teman-teman yang punya keahlian di bidang tertentu itu coba kami untuk arahkan seperti itu. Jadi misalnya ada yang bisa mengajar ngaji tajwid atau apa gitu, jadi itu diarahkan untuk bisa sebagai guru tahfiz Quran gitu. Jadi kami kebetulan untuk Rainbow sendiri memang berada dalam sebuah lembaga yang namanya Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Fatihah gitu. Jadi di situ kami juga punya sekolah sendiri gitu seperti PAUD. Nah, kebetulan teman-teman di Rainbow yang memang ada sense of teaching-nya ada dalam diri mereka, kami arahkan ke sana. Ngajar juga di PAUD. Untuk membuat konsistensi sebagai manusia yang bermanfaat itu tetap berlangsung seperti itu. Jadi kalau misalnya sore ada kelas tahfiz Quran juga di Rainbow Organization itu sendiri gitu. Jadi di situ kami arahkan adik-adik yang memang punya grit tersendiri dalam hal masalah mengajar seperti itu. Dibuka umum atau gimana itu? Dibuka umum. Oh, dibuka umum. Ya. Jadi kalau untuk sekolahnya sendiri memang kami sedang berproses untuk mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota untuk sebagai pendidikan anak usia dini. Dan untuk tahfiz Qur'annya sendiri kami sedang berproses untuk mendapatkan izin dari Departemen Agama. Seperti itu. Kalau pandangan Mbak Tina atau komentar Mbak Tina terhadap cerita Mas Aan tentang pernikahan dini tadi gimana? Wah, ya kebetulan pernikahan dini memang marak banget ya Mbak ya, apalagi di Lombok gitu. Lombok ini memang terkenal dengan merarik kode istilahnya. Ada lagu Lombok yang terkenal itu nyeselku merarik kode gitu. Jadi memang di Lombok ini rentan dengan hal-hal yang seperti dikatakan oleh Mas Aan sendiri bahwa terlalu banyak yang menikah terlalu dini seperti itu, dan itu memang membutuhkan ekstra pemikiran yang kuat dari kalangan masyarakat untuk bisa merubah paradigma mereka seperti itu. Apalagi di tempat saya ada daerah namanya Kekalik Motong, di situ pun ada yang menikah baru kelas 5 SD. Nah, peran-peran kader kemasyarakatan itu memang sangat penting di situ. Dan alhamdulillah di rumah pun saya juga membuka lembaga-lembaga pendidikan seperti itu untuk anak-anak yang memang putus sekolah gitu. Jadi memang di situ juga saya upgrade mereka. Tapi kalau di lingkungan saya, alhamdulillah untuk proses pernikahan dininya sudah bisa kita tekan di situ gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak ada yang menikah lagi Sudah seperti bisa itu. sudah bisa berkurang lah ya. Sudah bisa berkurang seperti itu. Jadi karena kalau cerita itu akan artinya bahwa ternyata pernikahan dini itu tidak hanya terjadi di lereng Rinjani, tapi tetapi di Kota Mataram pun dan kelahiran tiap tahunnya pun sulit untuk di karena stop ya Pak ya. Karena mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Kota Mataram sendiri atau terhadap Lombok sendiri. Memang image dari Lombok itu sendiri memang sangat identik sekali dengan mohon maaf proses kawin cerai seperti itu gitu. Nah, ini yang memang tugas dari teman-teman kemasyarakatan atau teman-teman kader sosial gitu untuk marilah bersama-sama untuk fastabiqul khairat gitu loh. Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk merubah sesuatu yang tidak baik itu menjadi sangat lebih baik seperti itu. Ya, dan itu tadi butuh konsistensi gitu ya, pembiasaan namanya kan. Kalau nama perilaku kan. Perilaku ini kan juga berawal dari proses yang membentuk begitu kan. Prosesnya mungkin sangat panjang ya, karena sudah mengakar anak pinak mungkin. Ya Pak Aan, kalau saya baru tahu tanggapan pemerintah sendiri tuh bagaimana Pak Aan atas pemberdayaan masyarakat yang sampai ke akar-akarnya itu, karena saya lihat tuh tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat ini masih tinggi ya Pak ya. Iya. Ya, boleh ditanggapi Pak. Ya betul. Dari catatan terakhir kita kan juga masih tergolong sebagai indeks pembangunan manusia kita masih nomor 32 dari 33 provinsi se-Indonesia. Mau banyak yang mengatakan itu angkanya tidak benar dan sebagainya, tapi terlepas dari angka-angka atau penilaian-penilaian semacam itu secara nasional, tetapi apa yang kita lihat di lapangan, saya kira apa yang Mbak Tina lihat di lapangan nampak sekali sangat jelas begitu. Kemiskinan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Rata ya Pak ya? Ya betul, bahkan mungkin angkanya terus-menerus. Saya sempat bertanya kepada kepala desa di tempat kami itu, tahun ini berapa jumlah kakak miskin? Tahun besoknya berapa? Lebih sedikit atau lebih banyak? Ternyata menjadi lebih banyak. Dia bilang, kenapa begitu?
Pertama sekali lagi ada pendekatan-pendekatan yang saya kira agak sedikit keliru. Misalnya jam kesmas gitu. Itu untuk masyarakat miskin. Seolah-olah kemudian orang itu takut untuk lepas dari kemiskinan itu. Karena kalau tidak miskin tidak dapat raskin, fasilitas itu tidak ya. dapat jam kesmas, tidak dapat fasilitas-fasilitas itu. Nah, sehingga mereka lebih nyaman, ya udahlah jadi orang miskin. Kalau gitu kita miskin saja gitu ya. Karena kalau udah mulai lepas dari itu, bayangkan saja. Kalau seperti kita, saya katakanlah begitu, yang tidak bisa mengakses jam kesmas karena saya dibilang bukan orang miskin. Tetapi orang kaya juga tidak. Nah ini kalau sudah sakit sekali ini, misalnya katakanlah mudah-mudahan tidak ada terjadi. Tapi kalau misalnya ada di kelas seperti kita, yang kemudian harus opname dan sebagainya, itu kan bisa bangkrut juga. Bisa menjadi orang paling miskin di desa. Tetapi itu yang menyebabkan kemudian masyarakat miskin kita, ya sudahlah lebih baik kita menjadi orang miskin. Dibanding dengan menjadi orang yang mau jadi lompat jadi orang kaya tidak bisa, tapi setengah kaya itu kecelakaan. Kecelakaan, karena kalau harus bayar sekolah mahal, harus bayar opname mahal, dan seterusnya. Jadi terpaksa ya sudah, nyaman di zona kemiskinan itu. Nah, sementara kita mau mengajak masyarakat itu, ayo lepaskan diri itu betapa sulitnya. Betapa sulitnya. Baik Bapak Aan dan Ibu Tina ya, Mas Bambang mungkin waktunya sudah mepet gitu. Mungkin yang ingin kami tanyakan gitu, untuk mungkin dijawab dulu dengan Pak Aan ya. Harapan Bapak ke depan dengan adanya gagasan Gagas Foundation ini, harapan ke depan itu bagaimana Pak? Ya, yang jelas kalau kita melihat sekarang ini di kondisi NTB, mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang terpampang di angka-angka dan sebagainya, dan apa yang kelihatan nyata di lapangan, angka kemiskinan itu sangat masih banyak. Kemudian itu dampaknya terutama kepada anak-anak. Angka gizi buruk, suka atau tidak suka, kalau kita lihat di masyarakat, masih mungkin di puskesmas tidak tercatat namanya, tetapi di masyarakat itu nyata sekali anak-anak itu ada. Pendidikan juga dikatakan bahwa sekarang sudah hampir 90%, hampir 100% anak-anak tidak ada yang drop out. Itu juga kalau kita lihat ke lapangan, mungkin dia tidak drop out, tetapi juga tidak sekolah-sekolah. Artinya dia tercatat di sekolah, tetapi sebenarnya dia tidak ada di sekolah. Ada ya Pak ya. Dia tidak ada di sekolah. Karena kalau misalnya dihapus namanya di sekolah, berarti bosnya ditarik, tidak ada, dan seterusnya. Jadi nama kadang-kadang juga ada di sekolah, tetapi muridnya tidak ada di sekolah. Dan banyak sekali persoalan-persoalan ini, saya dan kita semua saya kira sangat berharap bahwa ke depan generasi NTB ini akan lebih baik. Juga lewat tangan-tangan Mbak Tina, saya kira dan kita semua ini bisa lebih cepat terjadinya gitu. Jadi saya punya pesan bahwa apa yang kita lakukan terhadap anak kita sekarang ini, inilah yang kemudian akan menjadi cerminan bagaimana wajah generasi Indonesia dan Nusa Tenggara Barat di masa depan. Kalau untuk Bu Tina sendiri gimana untuk pandangan atau harapan ke depan dari Rainbow Organization ini? Harapan saya sendiri sebagai tim dari Rainbow, ingin membuat perempuan NTB itu lebih pintar, lebih cerdas dalam menganalisa permasalahan. Jadi menjadi sosok pribadi yang kuat sebagai penopang kehidupan keluarga nantinya, seperti itu. Dan harapan selanjutnya ingin melihat bahwa perempuan-perempuan NTB ini aktif dalam berwirausaha, aktif dalam berentrepreneur, sehingga tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya mengandalkan hasil dari suami, tapi bisa menghasilkan sehingga bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Ya, memang walaupun wilayahnya berbeda gitu ya, garapannya juga agak berbeda, tetapi kita bisa melihat benang merah apa yang dilakukan oleh Mbak Tina dan apa yang dilakukan oleh Mbak Mas Aan ya. Sama untuk memajukan generasi dan generasi Nusa Tenggara Barat ini ya Pak ya. Kalau Mbak Tina tadi perempuan-perempuan sebelum menjadi ibu, itu Mas Aan anak-anak yang sudah dihasilkan. Nah, seperti itu. Itu kan yang bidang garapannya kan. Jadi memang sangat nyambung. Kita lihat kostumnya juga nyambung ini ya. Matching. Baik, kita simpulkan barangkali Mbak Dewi ya. Iya, Mas Bambang. Ya. Jadi pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, kalau di
kawan-kawan tangan di atas dan juga kawan-kawan pengusaha itu sering kita dengar bahwa Indonesia itu akan mencapai kejayaan pada sekitar tahun 2025-2030, di mana kita akan menjadi salah satu raksasa dunia. Tetapi kalau kita lihat kondisi yang tadi, maka tentu kita sangat berharap bahwa kawan-kawan seperti Mbak Tina, seperti Mas Aan ini juga terus berbuat, sehingga kawan-kawan yang bergerak di dunia entrepreneur murni itu dia menumbuhkan perekonomian, sementara ada Mas Aan dan Mbak Tina yang menumbuhkan masyarakat, sehingga ketika nanti kita berada pada masa kejayaan itu, maka kondisi perekonomian dan kondisi masyarakatnya sudah sama-sama maju, sehingga kita betul-betul dapat menemukan Indonesia Jaya itu seperti apa. Ya, Dan semoga mungkin ada Mbak Tina dan Pak Aan lain yang mau Insya Allah meneruskan dan ya. menggali potensi dari masyarakat Nusa Tenggara Barat ini ya, Mas Bambang ya. Dan mungkin kita bisa ada statement dari Mas Aan tadi yang harus kita garis bawahi, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat banyak pada orang banyak. Nah, itu yang mudah-mudahan kita bisa tertular, supaya kita bisa menular. Salah satu mungkin acara tangan di atas ini ya, Mas ya. Acara tangan di atas, oke, baik. Baik pemirsa, 60 menit sudah kita berbincang. Namun pastikan di Jumat mendatang pukul 5 sore Anda tetap menyaksikan acara Tangan di Atas. Tentunya di program acara kami Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat. Dan saya Dewi beserta host Tangan di Atas. Saya Bambang Parmadi. Dan kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Aan, Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.